Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya adalah anggota muda 2020 dari UKM Bahasa Flat. Di video kali ini saya akan membawakan Hanguko Suap atau Korean Lesson lagi. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga dengan Korean Lesson. Nah, materi yang akan kita bahas masih sama, yaitu Kibun Munbob atau tata bahasa. Tata bahasa pertama yang akan kita bahas yaitu partikel I dan partikel A, partikel ga. Partikel I ga ini digunakan sebagai penanda subjek dan sebagai penegas bahwa subjek itu sedang dibicarakan. Jika subjeknya berakhiran vokal, maka yang digunakan adalah partikel ga. Sedangkan jika subjeknya berakhiran konsonan, maka yang digunakan adalah partikel I. Contohnya di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, 연필이 없습니다. 연필이 없습니다. Tidak ada pensil. 연필 itu artinya pensil. 없음 itu artinya tidak ada. Jadi 연필이 없습니다, tidak ada pensil. Selanjutnya, 오빠가 먹었어요. 오빠가 먹었어요. Kakak laki-laki sudah selesai makan. Oppa itu kakak laki-laki, dan mogo itu artinya makan. Dan di sini ada partikel osoyo, yaitu partikel masa lampau. Jadi makannya sudah selesai. Selanjutnya ada partikel en dan partikel nen. Partikel enen ini diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan sebuah topik dari suatu kalimat. Jika kata benda itu diakhiri oleh vokal, maka yang digunakan adalah nen. Sedangkan jika kata bendanya berakhiran konsonan, yang digunakan adalah en. Contohnya di sini kalimat pertama, 저는 김민규입니다. 저는 김민규입니다. Saya adalah Kim Min-gyu. Kalimat yang kedua, 제 이름은 한지성입니다. 제 이름은 한지성입니다. Nama saya adalah Han Ji-song. Next. Nah, dari partikel iga dan partikel enen itu ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau partikel iga ini lebih bersifat spesifik atau bersifat khusus gitu. Sedangkan partikel enen ini bersifat fakta atau bersifat umum yang benar adanya. Perbedaan yang kedua, partikel iga tidak harus ada kontras atau perbedaan. Sedangkan untuk partikel enen terdapat kontras atau perbedaan di dalamnya. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, partikel iga ini lebih fokus kepada objek yang sedang dibicarakan. Sedangkan untuk partikel enen, fokusnya lebih kepada deskripsi dari subjek. Perbedaan yang keempat, partikel iga hanya dilekatkan pada kata benda yang menjadi subjek kalimat tersebut. Sedangkan partikel enen bisa dilekatkan pada kata benda, pada kata keterangan, maupun pada partikel-partikel lain. Nah, di sini ada banyak banget contoh kalimatnya. Yang pertama,
kita akan membandingkan antara dua kalimat. Perbandingan kalimat yang pertama. 해는 동쪽에서 뜨는 거예요. 해는 동쪽에서 뜨는 거예요. Matahari terbit dari timur. Kalimat yang kedua, 해가 서쪽에서 뜨는 거예요. 해가 서쪽에서 뜨는 거예요. Matahari terbit dari barat. Nah, dua kalimat ini terlihat sama, namun aslinya itu berbeda. He itu artinya matahari. Nah, kalau di kalimat pertama, setelah matahari, setelah he, yang dipakai itu adalah nen. Nah, seperti contoh yang di atas, nen itu bersifatnya umum, bersifatnya fakta atau benar terjadi. Jadi, kalimat yang pertama, 해는 동쪽에서 뜨는 거예요. Matahari terbit dari timur, itu benar adanya dan merupakan fakta yang dapat kita lihat setiap hari, setiap paginya. Sedangkan he yang kedua, setelahnya itu pakai partikel ga. Partikel ga ini bersifatnya lebih spesifik, lebih khusus. Dan di sini contohnya, 해가 서쪽에서 뜨는 거예요. Matahari terbit dari barat. Dan itu seperti tidak mungkin terjadi. Mungkin bisa terjadi jika itu hari akhir. Namun biasanya matahari itu terbitnya dari timur, bukan dari barat. Selanjutnya ada perbandingan kalimat lagi. Kalimat yang pertama, 이 옷이 예뻐요. 이 옷이 예뻐요. Baju ini cantik. Kalimat yang kedua, 이 옷은 예뻐요. 이 옷은 예뻐요. Baju ini cantik. Nah, kalau contoh kalimat yang awal tadi itu matahari, henan, matahari juga. Tapi dua-duanya tuh ada beda gitu. Yang satu terbit dari timur, yang satu dari barat, itu udah jelas perbedaannya. Namun kalau contoh yang ini artinya sama. Artinya sama baju ini cantik. Nah, ot itu artinya baju. Kalau di kalimat yang pertama itu pakai partikel i. Osi. Yepoyo. Baju ini cantik. Nah, dibilang pakai partikel i ini baru dibilang cantik ketika nggak ada bandingnya gitu. Tidak ada banding. Jadi misalnya seseorang punya baju, terus dia bilang baju ini cantik. Dia bilang kayak gitu kalau dia nggak punya baju lain lagi, atau baju yang lain itu nggak ada yang secantik baju yang dia lagi pegang ini atau dia lagi lihat. Sedangkan baju yang kedua yang pakai partikel nen itu dibilang cantiknya setelah dia ngebandingin dengan baju lain. Misalnya dia megang baju biru dengan baju merah. Setelah dia lihat-lihat, setelah dia bandingin, ternyata baju yang biru ini lebih cantik daripada baju yang merah. Nah, kalau kayak gitu situasinya, berarti dia pakainya yang nen, bukan pakai yang i. Selanjutnya ada contoh kalimat lagi. Contoh percakapan. Percakapan yang pertama. 누가 설거지했어? 누가 설거지했어? Siapa yang sedang mencuci piring? B. 엄마가 했어. 엄마가 했어. Ibu yang sedang mencuci piring. Percakapan yang kedua. 엄마는 지금 어디 있어요? 엄마는 지금 어디 있어요? Di mana ibu sekarang? B. 엄마는 지금 방에 주무셔.
Omanen 지금 방에 주무셔. Sekarang ibu sedang tidur di kamar. Nah, ini juga sama, pakai partikel ga sama partikel nen. Dua-duanya juga sedang membicarakan ibu. Nah, kalau yang di kalimat pertama, yang pakai partikel ga, itu dia lebih fokus ke objek. Seperti yang tertera di atas, itu partikel iga fokus pada objek. Nah, si A ini kan nanya, siapa sih yang lagi nyuci piring? Jadi si A ini nanyain objek yang lagi nyuci piring itu siapa? Nah, terus dijawab sama si B, ibu yang sedang nyuci piring. Nah, jadi yang pakai apa sih percakapan pertama ini pakai ga itu fokusnya ke objek yang sedang mencuci piring. Objeknya itu si ibu. Jadi ibu sebagai objek yang sedang cuci piring. Sedangkan di percakapan yang kedua, itu kan pakainya partikel nen. Partikel nen ini lebih fokus ke subjek. Si A nanya, di mana ibu sekarang? Terus si B jawab, ibu sedang tidur di kamar. Nah, jadi percakapan yang kedua itu lebih fokus ke si ibu. Si ibunya ini kayak lagi ngapain gitu, ibunya di mana sekarang, lagi ngapain. Si B jawab, ibunya lagi tidur di kamar. Jadi kalau percakapan yang pertama itu lebih nanyain ke siapa yang lagi melakukan sesuatu dan jawabannya si ibu. Kalau percakapan yang kedua itu nanyain si ibu ini sedang melakukan apa, jawabannya sedang tidur di kamar. Itu. Next, ada partikel dan partikel rel. Atau juga biasanya dibilang partikel rel. Partikel rel ini dilekatkan pada kata benda dan digunakan untuk menunjukkan objek dalam suatu kalimat. Partikel rel biasanya diikuti dengan predikat yang berupa kata kerja. Jika kata kerjanya berakhiran vokal, maka yang digunakan adalah rel. Jika kata kerjanya berakhiran konsonan, yang digunakan adalah el. Contoh kalimatnya, yang pertama, 아버지는 신문을 읽습니다. 아버지는 신문을 읽습니다. Abuji, ayah sedang membaca koran. Abuji itu ayah, 신문 itu koran, 읽습니다 itu membaca. Jadi dibalik. 아버지는 신문을 읽습니다. Ayah sedang membaca koran. Kalimat yang kedua, 어머니가 야채를 요리합니다. 어머니가 야채를 요리합니다. Ibu sedang memasak sayuran. 어머니 itu ibu, yace itu sayuran, yori itu masak. Jadi dibalik. Selanjutnya ada partikel keso. Partikel keso. Partikel keso ini digunakan untuk sebutan yang lebih hormat bagi orang yang lebih tua dari kita atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Terus partikel keso ini diletakkan setelah kata ganti orang. Dan digunakan sebagai bentuk hormat dari partikel iga. Jadi kalau partikel iga itu pakainya keso, sedangkan untuk partikel enen yang digunakan itu kesonen, tinggal tambahin dan. Contoh kalimat pertama, 아버지께서 오십니다. 아버지께서 오십니다. Ayah datang. Kalimat yang kedua, 할아버지께서는 텔레비전을 보십니다.
할아버지께서는 텔레비전을 보십니다. kakek sedang menonton TV. Next, ada partikel she. Partikel she ini merupakan sisipan yang ditambahkan untuk mengubah kata kerja atau kata sifat ke dalam bentuk yang lebih hormat atau formal. Nah, jika kata kerja atau kata sifatnya berakhiran konsonan riet, maka cukup tambahan si saja. Sedangkan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonannya selain konsonan riet, tambahkan si. Namun bentuk si ini bisa disingkat menjadi seo jika kalimatnya diakhiri dengan a atau oyo. Contohnya, 부모님께서는 오사카에서 씁니다. 부모님께서는 오사카에서 씁니다. Orang tua saya tinggal di Osaka. Kalimat yang kedua, 우리 선생님은 한국 분이세요. 우리 선생님은 한국 분이세요. Guru kami orang Korea. Nah, di sini ada bun setelah Hanguk. Yang dipakainya itu bun, bukan saram, karena bun itu lebih hormat. Bun itu kata tunjuk orang, seperti yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Nah, namun ada beberapa kata yang tidak bisa diikuti dengan esi, karena kata-kata itu udah dalam bentuk yang hormat. Contohnya di sini ada kata ita. Ita. Bentuk yang hormatnya yaitu geshida. Geshida. Artinya ada. Selanjutnya kata jada. Jada. Bentuk hormatnya jumushida. Jumushida. Artinya tidur. Selanjutnya cukta. Cukta. Bentuk hormatnya doraga shida. Doraga shida. Artinya mati atau wafat. Selanjutnya mokta. Mokta. Nah, mokta ini bentuk hormatnya ada dua. Yang pertama deshida. Deshida. Yang kedua jamsushida. Jamsushida. Artinya makan. Yang terakhir ada malhada. Malhada. Bentuk hormatnya malsem hashida. Malsem hashida. Artinya mengatakan atau berbicara. Contoh kalimatnya, 선생님, 이 과일 좀 드세요. 선생님, 이 과일 좀 드세요. Pak Guru, silakan dimakan buahnya. 과일 itu buah. 드세요 itu diambil dari deshida. Kalimat yang kedua, 할머니께서는 지금 주무십니다. 할머니께서는 지금 주무시다. Nenek sedang tidur. Next. Ada juga beberapa kata benda yang udah punya bentuk hormatnya sendiri, yaitu di sini yang pertama ada jeep. Jeep itu artinya rumah. Nah, bentuk hormatnya atau bentuk formalnya yaitu dek. Dek. Selanjutnya ada sengil. Sengil. Sengil itu artinya ulang tahun. Kalau bentuk hormatnya itu sengshin. Sengshin.
Selanjutnya ada bab. Bab artinya nasi. Bentuk hormatnya itu cinci. Cinci. Lanjut ada irem. Irem. Irem artinya nama. Bentuk hormatnya songham. Songham. Lanjut nai. Nai. Nai artinya umur. Bentuk hormatnya yonse. Yonse. Selanjutnya ada mal. Mal. Biasanya kata-kata. Bentuk hormatnya malsem. Malsem. Contoh kalimat harabuji sengshin onjeyeyo. Harabuji sengshin onjeyeyo. Kapan ulang tahun kakek? Kalimat yang kedua, abonim songhami otoke deseyo. Abonim songhami otoke deseyo. Siapa nama ayah kamu? Selanjutnya ada partikel yang terakhir, yaitu partikel buto kaji. Nah, partikel buto ini menyatakan titik awal dari suatu kejadian atau waktu yang mempunyai arti dari. Sedangkan partikel kaji mempunyai arti sampai yang menyatakan titik akhirnya. Nah, dalam suatu kalimat, biasanya partikel-partikel ini bisa muncul secara bersamaan atau bisa juga muncul sendiri-sendiri. Nah, di sini ada contoh yang munculnya bersamaan, ada juga yang contohnya sendiri-sendiri. Contoh yang bersamaan. Seshi buto dasot kaji undongel hamnida. Seshi buto dasot kaji undongel hamnida. Saya olahraga sejak jam 3 sampai jam 5. Selanjutnya, Ojenen bamyeol dushi kaji gongbu 했습니다. 어제는 밤 12시까지 공부했습니다. Kemarin saya belajar sampai jam 12 malam. Selanjutnya ada 12월 20일부터 겨울 방학입니다. 12월 20일부터 겨울 방학입니다. Liburan musim dingin dimulai dari 12 Desember. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.